Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rohma dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2 PAIH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi artikel yang telah kelompok kami buat dengan tema Raden Ajeng Kartini, Kiprah Perempuan Masyarakat di Patriarki. Apa sih itu patriarki? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluarga yang mementingkan garis keturunan bapak. Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana laki-laki sebagai kaum dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kaum perempuan. Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan perempuan. Yang selanjutnya yaitu biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879 dan wafat di Rembang 17 September 1904 di usia muda 25 tahun. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya yang bernama R.M. Sosroningrat adalah Bupati Jepara dan ibunya M.A. Ngasiroh adalah anak dari seorang guru agama. Meski dari keluarga priayi, status ibunya yang bukan bangsawan utama membuat ayahnya harus menikah lagi untuk memenuhi syarat kolonial menjadi bupati. Pada masa itu, perempuan dipandang rendah dan tidak diberi ruang untuk berkembang, terutama dalam hal pendidikan, hak bicara, dan ruang sosial. Kartini pun menyadari ketidakadilan ini dan bertekad memperjuangkan perubahan. Ia dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun hidup dalam budaya patriarki dan tradisi penyitan, Kartini memiliki semangat besar untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan berpikir. Ia belajar secara mandiri melalui buku dan surat menyurat dengan sahabatnya di Belanda, yaitu Stella. Kartini menyadari ketimpangan gender di masyarakat, di mana perempuan hanya dianggap pantas di ranah domestik dan terhalang akses terhadap pendidikan. Melalui pemikiran dan surat-suratnya, kemudian dibukukan dalam buku, yaitu yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini menyuarakan pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan perempuan di bangsa. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang masyarakat patriarki dan peran perempuan. Dalam sistem patriarki, laki-laki memegang dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengambilan keputusan dan akses terhadap pendidikan ekonomi. Perempuan seringkali tersisih dan hanya dianggap pantas berada di ranah domestik. Hal ini memunculkan ketimpangan gender yang menuntut perubahan pola pikir dan kebijakan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sosok dan perjuangan Kartini. Kartini yang lahir dari keluarga terhormat namun mengalami langsung ketidakadilan. Tumbuh dengan pemahaman akan pentingnya pendidikan. Masa pingitan justru menjadi titik balik Kartini dalam menggali ilmu melalui bacaan dan surat-suratnya. Ia menyuarakan kritik terhadap budaya, patriarki, dan ketimpangan gender. Terutama melalui surat kepada Stella Zehandeler, Kartini menolak praktik poligami dan menuntut akses pendidikan bagi perempuan. Yang ketiga yaitu makna emansipasi di masa kini. Kartini menolak poligami, menentang diskriminasi, dan mendorong kesetaraan gender dengan cara damai dan intelektual. Pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Emansipasi tidak selalu berarti menyamai laki-laki dalam segala hal, tetapi memberi ruang agar perempuan bisa berkembang mandiri dan berkontribusi di ruang publik tanpa kehilangan jati dirinya. Emansipasi hari ini tidak lagi sesulit zaman Kartini, tetapi tantangannya tetap ada. Banyak perempuan belum memahami arti emansipasi secara utuh dan masih menghadapi stereotip
pelecehan, serta diskriminasi. Emansipasi kini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti kemandirian, kontribusi di lingkungan sekitar, serta keberanian menyuarakan pendapat dan melawan ketidakadilan. Pembahasan yang keempat yaitu pemikiran pendidikan perempuan perspektif Raden Adjeng Kartini. Kartini meyakini bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan perempuan dan bangsa. Menurutnya, perempuan tidak hanya pendidik pertama dalam keluarga, tetapi juga agen perubahan peradaban. 5 konsep utama dalam gagasan pendidikan Kartini meliputi perempuan sebagai pendidik pertama, pembawa peradaban, pendidikan sebagai pengembangan akhlak dan jiwa, kesetaraan pendidikan untuk membangun rasa, serta cinta tanah air. Pembahasan yang kelima yaitu relevansi dalam pendidikan Islam kontemporer. Konsep pendidikan Kartini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan anti-diskriminasi. Ia tidak mengedepankan perempuan saja, tetapi menuntut kesetaraan akses yang selama ini tidak dimiliki perempuan. Pemikirannya relevan dalam konteks pendidikan Islam masa kini, yang juga menuntut pemerataan kesempatan belajar tanpa diskriminasi gender. Yang keenam yaitu refleksi perempuan masa kini. Kartini masa kini bukan hanya mereka yang mengenakan kebaya tiap tanggal 21 April, tapi siapapun yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, semua bisa menjadi Kartini dengan cara masing-masing. Perjuangan Kartini harus tetap dilanjutkan dengan tindakan nyata, bukan hanya seremoni tahunan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Raden Adjeng Kartini adalah pelopor emansipasi perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat patriarki. Melalui pendidikan dan tulisan-tulisannya, ia menggugat bahwa ketidakadilan terhadap perempuan dan menginspirasi perubahan sosial. Kartini meyakini bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam mengangkat derajat perempuan dan memajukan bangsa. Di era modern ini, istilah emansipasi telah mengalami suatu pergeseran makna. Hanya saja kebanyakan wanita masih belum paham bagaimana cara menerapkannya dengan langkah nyata. Jika dulu Kartini berjuang agar wanita bisa mendapatkan haknya, kini emansipasi wanita sebenarnya dapat diwujudkan dengan langkah-langkah yang lebih mudah. Salah satu wujud sederhana dari emansipasi yakni ketika wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun dan belajar lebih mandiri. Sedangkan dalam lingkup sehari-hari, emansipasi dapat dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya dengan menjadi agen perubahan dalam komunitas kecil, seperti dalam kelompok pertemanan atau di dalam rumah. Peran agen perubahan untuk mempengaruhi orang yang melakukan hal-hal baik jauh lebih menantang daripada melakukan kegiatan besar yang kurang diminati. Oleh karena itu, dengan melakukan hal yang sederhana dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi lingkungan sekitar sudah merupakan bentuk emansipasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.